Luna pulang ke rumah dengan membawa kehampaan di hatinya, serta rasa sesak yang menggumpal di dada karena tidak tahu di mana keberadaan kekasihnya. Ia tiba-tiba teringat ucapan Edward pada dirinya kemarin. Pria itu memintanya untuk bisa jaga diri baik-baik. Apa mungkin saat itu Edward sedang memberikan sinyal kepadanya kalau Edward akan pergi? Tapi apa salahnya? Kenapa tidak membiarkannya ikut bersama? Atau paling tidak beritahu Luna kemana Edward pergi. Kalau sudah begini, dia harus mencari kemana lagi. Banyak tempat yang sudah dituju, namun Edward tidak kunjung ditemukan. Luna pun akhirnya tiba di rumah dalam keadaan menangis. Melihat wajah sembab dan kacau pada anak gadis semata wayangnya, membuat Lisa panik dengan apa yang terjadi padanya. "Luna, kau kenapa nak?" tanya Lisa yang tidak dijawab oleh Luna. Alih-alih menjawab, gadis itu langsung masuk ke dalam kamar dan mengunci diri. Ia menghamburkan diri di atas tempat tidur, kemudian menangis lagi sejadi-jadinya. "Kau jahat, Edward, kau jahat. Kalau tahu kau akan pergi, lebih baik dari awal kau tidak usah datang ke kehidupanku," teriak Luna di sela isak tangisnya. Ia memukul-mukul bantal dengan tangannya yang sudah lemah tidak berdaya. Dia tidak menyangka akan mengalami hal sepahit ini dalam hidupnya. Dia benci kehilangan seseorang yang dia sayangi. Ini mengingatkannya pada rasa sakit yang pernah dia alami saat ayahnya meninggal dulu. Rasanya sangat hampa dan menyakitkan. Lisa yang semakin khawatir pada kondisi anaknya, mencoba mengetuk pintu kamar Luna beberapa kali. Dia mencoba membujuk Luna agar mau membukakan pintunya. Lisa sendiri tidak mengerti dengan apa yang terjadi. Ia saat ini takut jika anaknya melakukan hal yang bukan-bukan di dalam sana. Di dalam kamarnya, Luna terus menangis, hingga ia merasa lelah sendiri lalu tertidur. Hidungnya sudah memerah bahkan sedikit bengkak. Begitu pula dengan matanya. Entah berapa banyak air mata yang dia tumpahkan hari ini untuk menangisi kepergian Edward yang sangat mendadak dan tanpa jejak. Semua itu membuat dadanya kian terasa sesak. Lisa yang tidak mendengar ada suara tangisan lagi dari dalam kamar Luna, langsung mengambil kunci cadangan. Dia pun pelan-pelan masuk ke kamar anaknya dan memeriksa keadaan Luna. Wajah sembab itu membuat hati Lisa teriris. Luna tidak pernah sesedih itu lagi seingatnya. Lisa pun duduk perlahan di tepian ranjang sambil merapikan rambut Luna, yang berantakan bahkan sebagian menutupi wajahnya. Lisa tidak mengerti kenapa anaknya sampai seperti ini. "Kau kenapa, nak? Kau seharusnya ceritakan pada ibu apa yang sedang terjadi padamu," ucap Lisa dengan pelan agar tidak mengganggu Luna yang sedang tertidur pulas. Dia pun mencium kening anaknya dan menarik selimutnya untuk menyelimuti Luna. "Istirahatlah dulu sayang, agar kau lebih tenang. Nanti ibu akan kembali lagi ke sini." Tak ingin mengganggu istirahat Luna, Lisa pun keluar dari kamar dan menutup pintu rapat-rapat. Hatinya jadi gelisah. Ia penasaran dengan apa yang terjadi pada anaknya. Apa mungkin ini ada kaitannya dengan kekasih Luna? Entahlah, Lisa tidak mau menduga yang bukan-bukan. Beberapa jam kemudian, mata Luna terlihat mulai bergerak-gerak. Dia mulai membuka kedua matanya dengan perlahan. Matanya sedikit sakit karena bengkak. Ia melihat ke sekelilingnya dan menyadari ternyata ia sedang berada di kamarnya. "Edward," lirih Luna dengan lemah. Baru menyebutkan namanya saja, Luna sudah mulai menangis lagi. Sudut matanya tampak mengalirkan air mata. Tak lama terdengar suara pintu dibuka. Ternyata ibunya yang masuk dengan membawa segelas susu coklat hangat dan 2 potong roti. Luna sendiri masih belum bergerak dari posisinya tadi, dan ia pun masih saja menangis.
Sayang, kau sudah bangun? Tanya Lisa dengan lembut. Ibu buatkan susu coklat kesukaanmu. Ada roti juga ini, kau makan dulu ya. Kau pasti lapar karena dari tadi banyak tidur aja, bujuk Lisa lagi. Aku malas makan, Bu. Tolak Luna dengan suara yang bergetar. Dia memejamkan matanya kuat-kuat agar tangisannya tidak pecah. Lisa menghela nafas dalam-dalam. Ia pun memeluk Luna dan berusaha menenangkannya. Ada apa denganmu, Nak? Ceritakan semuanya kepada ibu. Ibu hanya memilikimu saat ini. Kalau kondisimu seperti ini, ibu juga jadi sedih. Bujuk Lisa baik-baik. Luna ikut memeluk ibunya. Dia pun kembali terisak di pelukan sang ibu. Edward pergi, Bu. Dia pergi tanpa mengabariku. Aku sama sekali tidak tahu dia di mana, jawab Luna lalu pecah kembali tangisannya. Lisa pun memeluk Luna dengan erat. Ternyata benar dugaannya. Ini semua ada kaitannya dengan Edward. Tapi kenapa pria itu tiba-tiba pergi begitu saja? Apa mereka ada masalah besar sebelumnya? Tapi beberapa hari ini putrinya terlihat baik-baik aja. Lisa pun bingung harus berbuat apa. Yang jelas saat ini dia hanya bisa mendengarkan segala keluh kesah Luna. Setidaknya dengan begitu hati Luna akan terasa sedikit lega. Selepas keluar dari kamar Luna, Lisa diam-diam menelpon Anna. Dia meminta bantuan pada Anna agar mau membujuk suaminya, membantu mencarikan di mana keberadaan Edward. Paling tidak, Edward harus bersikap gentleman. Jangan menghilang tiba-tiba setelah memberi banyak harapan pada anaknya. Anna tentu melakukan apa yang bibinya minta. Sepulangnya Jody dari bekerja, Anna langsung menceritakan semuanya. Dia meminta pada suaminya agar mau membantu Luna mencari di mana keberadaan Edward, dan Jody pun menyanggupinya. Keesokan harinya, Luna merasa belum sanggup untuk kembali bekerja. Apalagi matanya masih terlihat bengkak karena kebanyakan menangis semalam. Tentu saja kalau dia masuk, dirinya akan menjadi pusat perhatian. Untuk itu, ia pun menelpon Selin pagi-pagi sekali dan meminta tolong sampaikan izinnya kepada Bu Ica. Halo, sapa Luna dengan pelan. Suaranya masih terdengar serak. Halo Luna, kau di mana? Ya Tuhan, dari kemarin aku mencemaskanmu. Begitu tahu kau pulang mendadak, saut Selin. Iya, aku ada urusan sedikit, Selin. Kau lagi di mana? Boleh aku minta tolong sesuatu? Tolong sampaikan pada Bu Ica kalau aku belum bisa bekerja hari ini. Aku kurang enak badan, pinta Luna. Kau sakit? Sakit apa? Aku baru aja sampai di tempat kerja. Baiklah, aku akan menyampaikan pesanmu, jawab Selin. Terima kasih ya, sampai ketemu besok. Iya, kau jaga diri baik-baik ya. Makan yang banyak biar cepat sembuh, Luna. Oh ya, kalau ada apa-apa, jangan lupa aku akan selalu siap jadi pendengarmu, ucap Selin. Baiklah, terima kasih. Aku tutup dulu teleponnya. Oke, bye. Panggilan itu pun terputus. Selin berdesah pelan. Dia khawatir mendengar suara Luna yang tak seceria biasanya. Ia yakin temannya itu pasti sedang ada masalah. Mungkin ada kaitannya dengan Tuan Edward, pikirnya. Kenapa kisah percintaan begitu rumit ya? Gumam Selin pada dirinya sendiri. Saat bergumam, ia tidak sadar seseorang yang berdiri di belakangnya mendengar itu. Kisah cinta siapa maksudmu? Tanya seseorang yang membuat Selin berjingkit kaget. Ia dengan cepat menoleh ke belakang dan mendapati CEO baru tepat di depannya saat ini. Selamat pagi Tuan, sapa Selin dengan gugup. Ia mengutuk dirinya sendiri dalam hati karena tidak menyadari keberadaan Hiro di dekatnya. Kau sedang bergosip, selidik Hiro sambil memasukkan kedua tangannya ke dalam saku celana. Tidak Tuan, itu tadi ada teman saya menelpon. Katanya hari ini dia tidak bisa masuk kerja karena sakit, jawab Selin dengan jujur. Siapa? Hiro penasaran. Apa mungkin itu Luna? Luna Tuan, jawab Selin. Sakit apa dia? Tanya Hiro lagi. Saya kurang tahu Tuan. Dia tidak bilang sakitnya apa tadi, jawabnya. Hiro tampak diam sejenak.
Ia yakin ini pasti ada kaitannya dengan kepergian Edward. Gadis itu pasti sedih karena ditinggal oleh saudara tirinya itu. Ya udah, kalau begitu kau gantikan tugasnya membersihkan ruanganku. Sekalian buatkan aku kopi, titah Hiro. Baik tuan, mau kopi hitam atau kopi susu? Tanya Selin karena dia tidak tahu selera CEO baru itu. Menurutmu enakan yang mana? Kopi hitam atau kopi susu? Hiro malah balik bertanya sambil menatap lekat pada Selin. Heish, kalau ditatap seperti ini kan Selin jadi salah tingkah. Ia pun langsung memalingkan wajahnya yang sudah memerah. Karena saya suka manis, saya lebih milih kopi susu, jawab Selin tanpa melihat ke arah Hiro. Kalau begitu, buatkan sesuai seleramu, jawab Hiro. Jangan pakai lama. Bisiknya di dekat kuping Selin, lalu pergi begitu saja. Setelah Hiro pergi, Selin langsung memegang dadanya. Jantungnya terasa berdegup sangat kencang saat itu. Ih, sial. Pagi-pagi sudah membuatku senam jantung seperti ini, keluh Selin, lalu berbalik dan mengerjakan perintah Hiro. Sementara itu, Hiro yang baru tiba di ruangannya langsung mengambil handphonenya. Ia terlihat mencari sebuah kontak di handphone itu. Setelah menemukan nomor yang dia cari, ia pun segera menghubunginya. Halo, kau di mana? Aku ingin mengabarimu. Luna tidak masuk hari ini. Dia bilang pada temannya kalau dia tuh sakit. Ucap Hiro pada orang di seberang telepon sana. Tok tok tok, pintu ruangan CEO diketuk dari luar. Hiro pun dengan cepat menyudahi percakapannya di handphone. Masuk, pintu pun dibuka lalu masuklah Selin dengan mendorong troli berisi alat-alat kebersihan dan tangan yang satunya memegang secangkir kopi susu untuk Hiro. Permisi tuan, ucap Selin dengan ramah lalu menaruh secangkir kopi itu di atas meja kerja milik Hiro. Silahkan diminum tuan, ucapnya dengan ramah. Terima kasih, saut Hiro lalu mencoba kopi susu buatan Selin. Maaf tuan, kalau saya bersih-bersih sementara tuan masih ada di ruangan ini, apakah tidak masalah? Tanya Selin. Pasalnya dia khawatir akan ada debu yang berterbangan dan bisa membuat CEO barunya itu jadi bersin-bersin nanti. Apa kau sedang mengusirku? Hiro malah balik bertanya. Selin menggeleng cepat. Bukan tuan, bukan begitu maksud saya. Kalau tuan merasa tidak terganggu, ya tidak apa-apa. Sebelumnya saya minta maaf dulu. Nanti kalau tuan tidak nyaman saat saya bersih-bersih, jawab Selin tak ingin Hiro salah paham. Hiro menarik sudut bibirnya. Gadis ini menarik juga, pikirnya. Kalau begitu tidak perlu bersih-bersih. Ruangan ini juga tidak kotor. Duduklah di sana sebentar, ada sesuatu yang ingin aku tanyakan. Ucap Hiro, dia meminta Selin duduk di sofa yang berada di sana. Hiro pun beranjak dari kursi kerjanya menuju ke sofa. Sementara Selin diminta duduk di sofa malah duduk di lantai. Kenapa kau duduk di situ? Duduklah di sini. Hiro menepuk sofa di sampingnya. Di sebelah tuan, tanya Selin ragu-ragu. Iya, ayo pindah duduk di sini. Kau ini aneh sekali, gerutu Hiro. Meski sungkan, Selin pun menuruti keinginan Hiro. Ia duduk tepat di samping pria itu namun dengan jarak yang cukup jauh. Kesal melihat tingkah Selin yang takut kepadanya, Hiro pun menarik gadis itu agar duduk lebih dekat dengannya. Aku tidak akan memakanmu, jangan takut, ucap Hiro. Iya tuan, maaf, saut Selin dengan pelan. Hiro menghela nafas pelan. Selanjutnya ia akan membicarakan sesuatu yang serius pada Selin. Siapa namamu? Tanya Hiro. Selin tuan. Apa kau teman baik Luna? Tanya Hiro lagi. Iya tuan, saya cukup dekat dengannya di sini. Jawab Selin seadanya. Hiro bertanya satu hal, maka itulah yang akan dia jawab. Tapi Selin jadi penasaran. Kenapa tiba-tiba Hiro malah menanyakan teman baiknya itu? Tidak mungkin kan kalau Hiro juga suka pada Luna? Selin, boleh aku minta tolong sesuatu? Hiro menatap Selin dengan serius. Selin pun mengernyit bingung. Ia tidak bisa menebak pertolongan seperti apa yang akan diminta oleh Hiro. Apa itu tuan? Selagi saya bisa bantu, maka saya akan lakukan. Ini tentang Luna, jawab Hiro dengan cepat. Aku ingin kau mengawasinya, setelah itu laporkan padaku tentang aktivitasnya setiap hari.
Maksud Tuan, apa saya harus memata-matai teman saya sendiri? Tanya Selin tidak mengerti. Bukan memata-matai, jadi begini. Kau teman dekatnya kan? Tanya Hiro yang diangguki oleh Selin. Kau tahu kan dia memiliki hubungan dengan Edward? Sekali lagi Selin mengangguk. Aku hanya ingin memastikan Luna tuh baik-baik aja setelah Edward tidak lagi menjabat sebagai CEO di sini. Aku tidak mengawasinya terus. Makanya, aku minta tolong padamu. Jelas Hiro panjang lebar agar Selin tidak salah paham. Dan Luna tidak boleh tahu tentang ini. Tanya Selin memastikan. Hiro pun menganggukkan kepalanya. Kau benar. Lalu tiba-tiba ia malah menggenggam kedua tangan Selin sehingga membuat gadis itu salah tingkah. Selin sudah ingin menariknya, tapi genggaman tangan Hiro cukup kuat. Aku hanya bisa berharap padamu sebagai orang yang paling dekat dengannya di perusahaan ini. Aku harap kau mau menolongku, Selin, pintahnya penuh harap. Kalau hanya sekedar itu, saya akan melakukannya, Tuan. Tuan tidak perlu khawatir. Yang penting saya mohon satu hal. Jangan salah gunakan informasi yang nanti akan saya berikan untuk hal-hal yang tidak baik. Walau bagaimanapun, saya adalah temannya Luna. Saya tidak ingin kehilangan teman sebaik dia hanya karena ada kesalahpahaman nanti. Jawab Selin. Percaya padaku, aku tidak akan menyalahgunakan informasi yang akan kau berikan nanti. Aku mengerti posisimu, janji Hiro. Apa boleh saya tahu untuk apa informasi itu nanti? Selin memberanikan diri bertanya tentang hal tersebut. Hiro menggelengkan kepalanya dengan pelan. Maaf, tapi aku tidak bisa cerita sekarang. Nanti aku yakin kau juga akan tahu. Selin pun tak mendesak pria di depannya ini. Ia yakin Hiro tidak akan menggunakan informasi darinya untuk hal yang bukan-bukan. Ia malah menduga ini pasti masih ada hubungannya dengan Edward. Oh ya, nanti kau bisa langsung mengirimkan pesan pada aku tentang Luna. Boleh aku tahu nomor handphonemu? Tanya Hiro. Boleh Tuan, tapi boleh tidak tangan saya dilepaskan dulu. Selin memberikan kode dengan melirik ke arah tangannya yang digenggam erat oleh Hiro. Tanpa merasa berdosa, Hiro pun melepasnya begitu saja. Kemudian dia mengambil handphonenya dan meminta Selin menyimpan nomor handphone gadis itu di sana. Sudah Tuan, itu nomor saya, kata Selin seraya mengembalikan handphone milik Hiro. Hiro langsung menelpon nomor tersebut. Handphone yang ada di saku celana Selin pun bergetar. Itu nomorku. Besok kalau Luna sudah masuk kerja, tolong kabari aku tentang dirinya, ucap Hiro. Baik Tuan, saya akan mengirimi pesan pada Tuan soal Luna, sautnya. Kalau kau butuh sesuatu, kau juga boleh mengirimkan pesan padaku. Butuh sesuatu? Apa maksudnya? Batin Selin, kalimat terakhir terdengar ambigu di kupingnya. Kalau butuh tumpangan atau untuk pulang atau butuh makan siang, kau juga bisa menghubungiku. Anggap aja itu imbalan karena kau sudah mau membantuku. Jelas Hiro yang mengerti tatapan bingung Selin. Oh, hehehe, tidak perlu Tuan, terima kasih, ucap Selin dengan sungkan. Kalau begitu saya lanjut bersih-bersih dulu Tuan, permisi. Agar tidak semakin grogi, Selin dengan cepat berdiri lalu melaksanakan tugasnya. Sementara Hiro sendiri malah dengan santai menonton Selin yang sedang bekerja sambil menikmati kopi susu buatan gadis itu. Di rumahnya, Luna tampak masih terpukul dengan kepergian Edward yang sangat mendadak. Pagi itu, ia mendapat kunjungan dari sepupunya, Anna, dan suaminya, Jody. Awalnya, Luna tidak mau menemui siapapun. Lagi pula, dia malu dengan kondisi wajahnya yang sembab dan mata yang bengkak karena terlalu banyak menangis. Namun Lisa berusaha membujuknya. Dia mengatakan kalau dirinya akan minta tolong kepada Jody untuk mencari keberadaan Edward. Karena itu, Luna pun bersedia menemui mereka di ruangan tamu. Kak Luna, Anna terkejut melihat kondisi Luna yang menyedihkan. Ia pun menghampiri sepupunya itu lalu memeluknya. Sabar ya kak, semua akan baik-baik aja. Jody pasti bisa membantumu, bujuk Luna. Luna memaksakan diri untuk tersenyum. Ia hanya mengucapkan terima kasih saja lalu mereka pun duduk di sofa yang ada di sana. Jody sendiri sedang menatap lekat pada Luna. Dia menggelengkan kepalanya melihat keadaan Luna. Entah berapa banyak air mata yang telah gadis itu keluarkan hanya karena Edward.
Padahal dari awal dia sudah memperingatkan Luna agar jangan terlalu cinta pada pria itu. Kau masih mengharapkan pria itu? Tanya Jody tiba-tiba. Suaranya terdengar tidak senang. Luna agak terkejut. Dia menundukkan kepalanya lalu mengangguk pelan. Jody berdecih. Cih, lupa aku bilang apa padamu tentangnya? Tanya Jody kemudian. Anna memelototi suaminya. Dia tidak mau Jody terlalu keras karena saat ini Luna masih sangat sedih. Jody pun mendesah pelan. Baiklah, aku akan membantumu mencarinya. Kalau sudah ketemu, kau ingin aku melakukan apa padanya? Memukuli kepalanya atau wajahnya? Luna langsung mengangkat kepalanya dan menggeleng dengan cepat. Jangan, aku hanya ingin bicara sebentar aja kepadanya, jawab Luna dengan cepat. Anna lagi-lagi mendelik pada Jody. Dia menggelengkan kepalanya, memberikan kode kepada suaminya agar tidak berbicara sembarangan. Lagi-lagi Jody mendesah pelan. Baiklah, akan aku lakukan. Semoga aja aku bisa menahan emosiku saat bertemu dengannya agar aku tidak memukulinya. Ucap Jody setengah kesal. Sudah kali ketiga Anna mendelik pada Jody. Kali ini dia sampai memicingkan matanya, lalu membuat gerakan tangan seperti menggorok lehernya sendiri. Jody jadi seram melihat istrinya seperti itu. Ini sudah sinyal bahaya bagi dirinya. Bisa-bisa dia tidur di ruang tamu nanti malam. Oke, aku akan membantumu mencarinya. Setelah itu terserah padamu mau kau apakan pria itu. Tapi saranku, berpikirlah cerdas sedikit. Dia sudah meninggalkanmu begitu saja. Itu artinya dia tidak menghargaimu. Dia tidak serius padamu. Jadi jangan berharap banyak pada pria seperti itu. Ucap Jody kemudian. Terima kasih sudah mau membantuku. Tapi sampai saat ini aku masih percaya kepadanya. Kalau bukan karena terpaksa, mana mungkin dia tiba-tiba meninggalkanku seperti ini? Jawab Luna dengan penuh harap. Kau masih mengharapkannya? Tanya Jody tidak percaya. Luna pun mengangguk dengan yakin. Lebih tepatnya, aku masih mencintainya. Jawabnya tanpa ragu. Bersambung.